Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Papa harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ingat ya, kita harus selalu melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran ini, terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video dan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan salah satu sifat-sifat cahaya bahwa cahaya dapat dibiaskan dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video dan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu mendemonstrasikan hasil percobaan loop yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan rinci dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menganalisis informasi dalam teks terhadap yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setelah mengamati video, siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada, tempo, dan sikap tubuh yang sesuai. Anak-anak, untuk mempermudah pembelajaran ini, Bapak telah membuat peta konsep. Untuk yang pertama, untuk mata pelajaran IPA, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang bagian loop. Kemudian yang kedua fungsi loop. Yang ketiga membuat loop sederhana. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita akan melakukan kegiatan membaca teks bacaan dari bacaan Sultan Agung. Kemudian yang kedua kita menuliskan informasi dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga SBDP menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nanti kita akan sama-sama menyimak atau menyaksikan video yang berisi lagu Maju Tak Gentar. Kemudian kita akan pelajari sampai kita mampu atau bisa, dan kemudian kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Langsung saja ya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ayo kita sama-sama lihat gambarnya. Yang pertama, bingkai loop, kemudian skrup penghubung, tangkai loop, dan yang terakhir lensa cembung. Untuk materi fungsi loop, sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan menampilkan video dari YouTube. Silahkan kalian lihat videonya. Alamatnya sudah tertera ya di bawah ya. Silahkan kalian lakukan percobaan ya. Bagaimana? Kalian sudah melihat videonya? Bagus. Kalian memang murid-murid Bapak yang rajin dan pintar. Selanjutnya, ayo kita lakukan percobaan. Pada percobaan ini, kita harus mempersiapkan alatnya ya. Untuk alat yang pertama, kalian sediakan kantung plastik. Kemudian yang kedua, air. Silakan ya untuk hasil percobaan kalian. Kalian bisa mengisi tabel pada LKPD ya. Jangan lupa ya kalian harus mengisinya. Teks bacaan tentang Sultan Agung ya. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui Sultan Agung? Ayo, siapa yang bisa? Kalian acungkan tangannya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, kamu aduh. Silakan duh, apa? Ayo, jawaban kamu. Siapa Sultan Agung itu? Ayo.
Ya, bagus sekali tuh. Untuk lebih lengkapnya, Bapak akan mencoba membacakan siapa Sultan Agung itu ya. Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo lahir tahun 1593 di Kota Gede, Kesultanan Mataram. Wafat tahun 1645 di Karta, Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada periode tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Merupakan putra dari pasangan Panembahan Hanyakrawati dan Ratu Mas Adidiah Banawati. Ayahnya merupakan Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Sebagaimana umumnya Raja-Raja Mataram, Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama. Permaisuri yang menjadi Ratu Kulon adalah Putri Sultan Cirebon. Melahirkan Raden Mas Sahwaurat atau Pangeran Alit, sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah Putri Adipati Batang, cucu Ki Juru Martani yang melahirkan Raden Mas Sayyidin kelak menjadi Amangkurat yang ke-1. Sultan Agung ya, Sultan Agung itu adalah seorang pahlawan yang sangat gigih dan pemberani, serta semangat untuk meraih kemerdekaan. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan selanjutnya kalian mengisi tabel pada LKPD. Sikap kepahlawanan ini adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan dari Sultan Agung. Yang pertama, gigih. Kemudian yang kedua, pemberani. Dan yang ketiga, maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentarnya harus membela yang benar. Kalau maju tak gentar membela yang salah, itu adalah perbuatan yang tidak baik atau salah. Selanjutnya, kalian akan menyimak video atau kalian silahkan tonton videonya di YouTube. Nanti Bapak sedia linknya di bawah ya. Ini adalah contohnya ya. Silahkan kalian buka videonya di rumah masing-masing ya. Ini ya alamatnya. Tertera ya di bawah ya. Sekalian coba ya. Bagaimana? Kalian sudah melihatnya atau menontonnya? Apa kalian sudah bisa? Ya, Bapak harap kalian sudah bisa menyanyikannya ya. Untuk selanjutnya, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang sudah kalian tonton barusan di YouTube. Ayo kita mulai ya bersama-sama ya menyanyikannya ya. Ayo, Bapak hitung dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kali ini banyak manfaatnya, ada manfaatnya untuk kita ya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi ya, yang
Pertama, tadi ada Sultan Agung, bagaimana beliau membela atau memperjuangkan kemerdekaan kita. Kemudian sikap-sikap beliau atau sifat-sifat beliau itu apa? Gigih, pemberani, dan juga maju tak gentar membela yang benar. Itu sifat-sifat yang harus kita tiru. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak sekali lagi mengingatkan pada kalian, jangan lupa kalian menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga apa satu lagi, ayo menjaga jarak. Jangan lupa kalian belajar di rumah, jaga kesehatan masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.